saya doakan untuk setiap usaha pekerjaan masing-masing daripada kita. Biar kita minta Tuhan berperkara atas setiap usaha ataupun pekerjaan ataupun pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Di awal bulan Maret ini kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih karena kami tidak berkekurangan satupun yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap rancangan, untuk setiap doa, untuk setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan untuk setiap masalah pergumulan yang belum dijawab sampai hari ini, kami tetap bersyukur. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada masing-masing kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan juga yang menolong kami. Saat ini kami menyerahkan secara khusus putri daripada Ibu Sirait yang bersama dengan kami. Anugerah yang terbaik dicurahkan bagi putri daripada Ibu Sirait dan kedua anaknya. Anugerah Tuhan cukup bagi kehidupannya. Terima kasih untuk Ibu Sirait yang Tuhan juga sudah pulihkan. Bersyukur untuk kedua kakak daripada Pak Chandra dari Surabaya. Tuhan memberkati kehadiran mereka. Tuhan menolong apapun yang mereka lakukan. Bahkan ketika mereka kembali ke Surabaya hari Selasa, Tuhan juga yang menopang. Terima kasih. Saatnya kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan membawa kami semakin melekat erat kepada Tuhan. Dan kami melihat siapa Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Ya, silahkan duduk. Shalom. Ya, semua sehat ya, puji Tuhan. Terima kasih. Penyembahannya sangat mendukung apa yang akan saya sampaikan. Dalam iman percaya kita, kita tahu bahwa tidak pernah ada sesuatu pun yang kebetulan di dalam dunia ini. Nggak ada yang bilang hari ini kebetulan aja saya ke gereja, kebetulan saya bertemu dengan Lia, kebetulan saya bertemu dengan Ibu Bambang. Nggak ada yang kebetulan. Karena dikatakan segala sesuatu yang kita alami sebagai orang percaya adalah atas seizin Tuhan. Dan saya rindu bahwa tema yang akan kita renungkan bersama, Tuhan izinkan atau atas seizin Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan izinkan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Jika ada Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau handphone ya, baik membuka Markus pasal 54 ayat 35 sampai 41. Saya membaca judul dan 35, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca 36. Kita bergantian sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada hari itu Yesus
Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu 41 sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat?" Amin. Ya, baik. Ketika saya membaca bagian Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, tentunya saya langsung memahami ini seperti pelajaran pastoral konseling. Bicara soal penggembalaan dalam hidup orang percaya yang diizinkan oleh Tuhan menerima, memasuki berbagai fase kehidupan, dalam badai hidup, dalam pergumulan, dalam masalah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya setiap kita yang membaca, kita tahu kita harus bertahan, kita harus percaya, kita harus berserah, dan kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan akan menolong. Tetapi saya akan khusus melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Saya mau setiap kita yang ada di ruangan ini, termasuk saya, boleh melihatnya dari sisi pemahaman tentang siapa Allah yang mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup kita. Kita akan belajar kenapa kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan begitu besar, dan apa yang Tuhan berikan kepada kita mutlak adalah atas seizinnya. Dan saya rindu kita boleh memahami ini, sehingga akhirnya kita sebagai orang percaya, waktu kita mengalami masalah pergumulan, kita tidak hanya asal ngomong, "Ini atas izin Tuhan, saya bersyukur." Hanya di bibir saja, hanya di mulut saja kita bilang, "Oh, saya bersyukur Tuhan yang mengizinkan. Oh, saya bersyukur untuk masalah ini." Sambil kita hanya sekedar mengucapkan. Dijawab oke, nggak dijawab oke, menjadi baik oke, tidak ya sudah. Bukan itu. Tetapi lebih daripada itu. Ketika kita memahami apa yang Tuhan maksud dalam hidup kita, maka kita akan bersyukur, akan tahu ini seizin Tuhan, tetapi dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan percaya tanpa terbagi. Amin. Amin. Ya, baik. Slide yang kedua kita akan melihat ya. Minggu lalu saya menyampaikan tentang Raja Asa yang berkuasa 41 tahun. Kita membuka Kejadian 1 ayat 28, kita baca ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Di dalam bagian firman Tuhan ini dituliskan bahwa dikatakan oleh seorang ahli teologi, boleh slide yang kedua, yang bernama Helber ya, yang bernama Richard P. Helber. Dia mengatakan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat 28 meletakkan dasar bagi kedudukan raja dalam sejarah penebusan. Jadi kalau kita berpikir bahwa kekuasaan raja itu baru muncul di dalam 1 Raja-Raja atau 1 Tawarikh atau dalam 2 Samuel,
ternyata Kejadian 1 ayat 28, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah meletakkan dasar bagi kedudukan raja dalam sejarah penebusan. Ini saya ambil dari awal sekali. Jadi tolong diperhatikan supaya kita bisa memahami. Jadi jauh sebelum adanya raja-raja, dalam kitab Kejadian pasal 1, kedudukan raja itu dalam tanda kutip sudah ada. Seorang raja itu memiliki kuasa, dan kata kuasa bagi manusia pertama adalah berkuasalah atas ciptaan lain, atas burung-burung, atas binatang yang melata, bahkan yang ada di dalam laut. Kata berkuasa ini hak istimewa. Yang pertama adalah hak istimewa yang diberikan Allah kepada manusia pertama untuk boleh menguasai ciptaan yang lain, yaitu makhluk yang lain. Yang kedua, ada unsur tanggung jawab untuk kita menerima kekuasaan atau kuasa dari Tuhan bagi manusia. Tetapi harus diingat bahwa kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia yang pertama dan selanjutnya nanti kepada kita bukan kekuasaan yang absolut, nggak absolut. Kita harus tetap tunduk, tetap harus taat, percaya kepada yang memberikan kuasa, yaitu Allah sendiri. Dan kalau kita membaca Kejadian 2, Kejadian 3 dan seterusnya, kita tahu manusia gagal. Kejatuhan manusia di dalam dosa pada Kejadian 3 menunjukkan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Allah itu gagal dipegang oleh manusia. Dan kita melihat hal yang menarik di sini, bahwa selanjutnya kita melihat hal yang menarik. Sebentar ya. Yang menarik di sini adalah yang pertama kita melihat bahwa ya, selanjutnya di sini dikatakan bahwa yang pertama kita tetap harus tunduk pada kekuasaan Allah. Kita melihat kuasa kita itu tidak absolut. Tapi dari Markus pasal 4, dari Markus pasal 5, kita melihat kekuasaan yang luar biasa yang ada dalam diri Yesus. Kita melihat yang pertama adalah Yesus berkuasa atas alam semesta. Dari Markus pasal 4. Kita melihat hukum alam itu tunduk kepada hukumnya Tuhan. Kemudian kita melihat Yesus memiliki kuasa atas alam roh. Itu kita bisa lihat Markus pasal 5 ayat pertama sampai 20. Bagaimana Yesus mengusir roh atau setan atau roh atau kuasa gelap yang ada di Gerasa dan masuk ke dalam tubuh babi. Kemudian Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Bagaimana perempuan pendarahan disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana anak seorang wanita Samaria disembuhkan. Bagaimana Bartemius bisa melihat kembali. Bagaimana orang kusta disembuhkan. Kuasa dari Yesus menguasai tidak hanya alam semesta, tidak hanya alam roh, tidak hanya sakit penyakit, tetapi yang luar biasa. Yesus berkuasa atas kematian. Hai maut, di manakah sengatmu? Lazarus yang sudah 3 hari mati dibangkitkan oleh Tuhan. Anak Yairus
umur 12 tahun. Itu pun dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi yang jadi masalah dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Kata-kata yang menarik di situ. Yang pertama, Tuhan yang menyuruh para murid untuk berjalan, untuk menaiki perahu ke seberang. Kemudian di dalam perjalanan ada badai. Murid-murid ketakutan. Tuhan Yesus tertidur. Badai ditenangkan. Dan Tuhan Yesus menegur para murid. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar. Yesus ada di dalam perahu. Yesus ada bersama dengan murid. Kenapa dia mengizinkan badai terjadi? Dan kenapa dia mesti tidur? Dan kenapa murid-murid ketakutan? Dan kenapa semua itu Tuhan izinkan? Kita akan berputar bagaimana halnya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Mungkin yang baik ataupun yang tidak baik. Secara khusus dalam bacaan ini kita berbicara soal badai kehidupan. Jadi kita bisa tarik badai apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan badai ada di dalam kehidupan kita? Yang pertama saya katakan karena dosa. Boleh Uncle selanjutnya? Pastinya kita semua langsung kaget. Kok karena dosa? Kok apakah semua masalah pergumulan itu karena dosa? Tidak semua saya katakan. Tapi terkadang yang dimaksud masalah badai pergumulan itu karena dosa adalah karena kesalahan kita sendiri. Misalnya kita melanggar aturan dari hukum yang ada. Misalnya kita mencederai orang, kita berantem, kita berkelahi, bahkan sampai kita membunuh, kita berhutang. Ada dampaknya yang harus kita terima. Mungkin kita akan masuk dalam pengadilan, mungkin sampai kita di penjara. Itu adalah karena kesalahan kita, karena dosa yang kita buat. Kemudian yang kedua, mungkin karena dosa orang lain. Orang lain menipu kita, orang lain memfitnah kita, orang lain merampok uang kita yang harusnya kita bayarkan. Dan kita tidak memiliki uang dan tidak bisa membayar tanggung jawab kita. Kesalahan orang lain, dosa orang lain mengakibatkan kita memiliki masalah atau pergumulan. Kejadian pasal 3 menunjukkan bagaimana dosa yang awal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kejadian pasal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, memakai bahasa saya, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kamu memakan buahnya. Itu sudah diberitahu oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tetapi mereka tidak mentaati apa yang diberikan oleh Tuhan. Dikatakan ular menggoda Hawa, Hawa meminta kepada suami dan sebagainya. Tetapi dari kejadian itu dikatakan Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia sudah berdosa. Kekristenan menganut dosa warisan. Kita berkontribusi di dalamnya pada dunia yang sekarang saat ini. Akibat dari bapak atau nenek moyang kita Adam dan Hawa, kita akan merasa yang namanya malu dengan diri kita sendiri. Itu adalah akibat dari dosa. Awalnya Adam dan Hawa tidak memahami hal itu. Ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat,
mereka satu sama lain malu karena mereka tahu telanjang, bersembunyi. Dan ini juga ada pada diri kita sampai hari ini. Ketika kita diperhadapkan masalah, pergumulan, situasi yang menyebabkan dosa, kita malu untuk mengakui. Kita malu untuk bertemu dengan orang. Kita malu untuk kembali beribadah. Karena kita merasa kayak kita tidak layak. Padahal itu adalah tipuan daripada iblis. Kemudian kita juga merasa bahwa Tuhan itu akan menghukum kita. Tuhan akan mengancam kita dalam tanda kutip. Ketika mereka tahu mereka telanjang, mereka bersembunyi. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu dan Tuhan katakan, Adam, di manakah engkau? Di sini Tuhan, aku takut. Akhirnya ketakutan kepada Allah bukan lagi ketakutan yang kudus, tetapi lebih sering takut dihukum. Kalau nggak memberi persembahan, oh saya tidak akan diberkati. Kalau saya tidak ke gereja, oh saya akan mengalami ini. Kalau saya tidak benar, saya akan begini. Itu adalah ketakutan yang dialami oleh semua orang sampai hari ini. Karena memandang Tuhan adalah sosok yang menakutkan. Tapi ketika kita sudah lahir baru, kita akan memandang Tuhan sebagai Bapa, sebagai Allah yang besar. Sehingga ketika kita datang ke gereja, karena kita haus, lapar kepada Tuhan, rindu hadirat Tuhan. Ketika kita memberi, bukan supaya diberkati, kita memberi karena kita bersyukur kepada Tuhan. Itu cara pandang yang berbeda. Kemudian kontribusi atau hal yang kita alami dari akibat kejadian pasal 3. Kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam, kenapa kamu melakukan ini? Perempuan yang engkau tempatkan di sampingku, dia yang menyuruh aku makan. Awalnya inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Menerima, tapi waktu dosa masuk, perempuan yang engkau tempatkan. Dengan kata lain, Tuhan salah nempatin ini perempuan. Lalu kemudian perempuan itu bilang, ular yang nyuruh, saling menyalahkan. Dan sampai hari ini, dari zaman Nabi Adam, Adam Talupun, sampai Ibu Emi Leder, kita terus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, kita saling menyalahkan. Apa aja kita cari kambing hitam. Siapa yang bersalah? Siapa? Bukan saya. Bukan saya, kada bu, kada unda ya, apa sih bahasanya? Bukan saya, gitu kan? Lalu juga kita akan mengalami yang namanya frustasi alami. Ini dalam banget ya, Kejadian 3 ayat 16-19. Tuhan bilang, walaupun kamu berdosa, walaupun kamu sakit waktu melahirkan, walaupun kamu bilang kapok, nggak mau lagi melahirkan. Mohon maaf, anak-anak yang belum menikah, dikatakan firman, tapi kamu akan birahi kepada suamimu atau suamimu kepada kamu. Bisa paham ya? Saya pernah menemani salah satu jemaat bukan di sini. Waktu saya di Bandung. Waduh, habis. Kami sekeluarga menunggu adik kami, adik ipar kami yang mau melahirkan. Wah, kata-katanya udah gak karu-karuan. Kapok, pokoknya gak mau lagi hamil, gak mau gitu ya. Tolong. Anak baru 2 tahun udah muncul lagi. Itu namanya frustasi alam. Frustasi yang kedua adalah dikatakan, karena kesalahan dosa yang engkau buat, Tuhan mengutuk. Muncul onak duri, muncul semak belukar. Kita harus bekerja habis-habisan untuk menghasilkan uang, menghasilkan segala sesuatu untuk apa yang akan kita makan. Dan kadang-kadang ini ngebuat kita frustasi. Ya, pernah dengar orang Singapura
kerjanya luar biasa hebat, tapi dia orang Malaysia. Malaysia apa Singapura? Saya lupa ya. Tapi dia ini gajinya nggak pernah naik. Dan bosnya itu selalu manggil dia. Lalu dia dia ngomong sama teman bahasa Inggris. Malaysia apa sih? Little little me. Salary no up. Ya, sedikit saya. Tapi gaji nggak naik. Ya, ini bahasa Inggrisnya Singapura atau Malaysia saya nggak tahu. Tapi itu menjadi satu anekdot yang lucu, terutama Mbak Upi yang paham dengan bahasa Inggris. Lalu hal yang kedua, kenapa kalau memang masalah badai kehidupan karena dosa, kenapa mesti ada dosa di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Dan kita membaca Alkitab karena kehendak bebas. Free will. Di dalam kekristenan kehendak bebas, free will, ini adalah satu garis yang luar biasa. Yang harus kita sungguh-sungguh melihat. Tuhan menciptakan manusia begitu indah, begitu luar biasa, begitu ajaib. Tapi Tuhan tidak menjadikan manusia robot. Ayo bilang sama-sama, robot. Kita bukan robot. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Free will. Tuhan mengatakan, hey Yosua, kalau kamu ke kanan, kalau kamu ke kiri, maka kamu akan begini. Jangan berjalan ke kiri, jangan berjalan ke kanan. Kalau kamu begini, kamu diberkati. Kalau kamu begitu, kamu dikutuk. Tuhan memberikan kehendak bebas sampai hari ini. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan senang dengan kebaikan. Tuhan senang dengan kepatuhan. Tuhan senang dengan ketaatan. Tuhan senang dengan kita tunduk dan taat untuk melakukan semuanya. Tetapi dia bukan Tuhan yang seperti membuat segala sesuatunya seperti sosok yang jahat. Dia memberikan kebebasan. Pak Miming diberikan kebebasan. Mau berbuat baik, mau tidak berbuat baik. Mau mentaati, mau tidak mentaati, ada di tangan kita. Betul? Tapi kita lihat, ketika masuk di dalam kehendak bebas, Tuhan itu sedih. Ketika melihat kita mengambil keputusan yang salah. Ayo kita buka Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. Bahwa Tuhan sedih kalau kita itu salah mengambil keputusan. Kalau kita itu tidak selaras dengan apa yang mau dia ingin kita kerjakan. Matius 23 ayat 37. Ada Pak Ronald ya? Ayo coach, baca yang kuat coach. Baru pulang dari ini dia, dari ayat 37. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi yang dikirim kepadamu. Aku selalu rindu mengumpulkan kamu, tetapi kamu tidak mau. Tuhan itu sedih kalau kita salah mengambil keputusan. Tapi karena kasihnya dia memberikan kebebasan untuk kita milih. Ini luar biasa ya Allah. Selanjutnya kita melihat, kenapa mesti ada kehendak bebas kalau begitu? Kenapa Tuhan memberikan kebebasan? Padahal dia menghargai, dia menginginkan ketaatan kita, kepatuhan kita, kesetiaan kita, kasih kita. Dia mau. Bukankah dia mau yang baik untuk kita? Apa dia nggak bisa lakukan? Bisa. 1
Bupatinya Firaun aja dijentik, udah langsung bisa ngikutin apa aja. Bisa, tapi Tuhan gak otoriter. Kenapa ada kehendak bebas? Karena cinta, karena kasih. Makanya ada kehendak bebas. Kita melihat bahwa kehendak bebas itu karena kasih atau karena cinta. Kita ngelihat pola asuh dalam kehidupan keluarga. Di sini Bapak Ibu punya anak, punya cucu. Misalnya saya ambil contoh, ada Ibu Jenny yang punya 2 anak, punya 3 cucu. Apa yang paling diinginkan oleh Bu Jenny untuk anak cucunya? Supaya semuanya baik. Yang pertama, pasti mereka memiliki takut kepada Tuhan. Pasti mereka pintar, punya pekerjaan yang baik, punya masa depan yang baik, punya karakter yang baik, berhasil dalam segala hal. Itu pasti kerinduan daripada Ibu Jenny. Bahkan ada tidak sedikit dari kita yang menginginkan anak-anaknya, cucu-cucunya itu patuh. Walaupun dalam kepatuhannya dilakukan karena terpaksa. Karena oma, karena mama, saya pergi ke gereja. Saya pergi ke pemuda daripada diomelin. Kepatuhan yang dipaksa. Tetapi dari pola asuh itu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh orang tua terhadap anak maupun cucunya? Yang pertama adalah cinta atau kasih. Karena kita mengasihi anak kita, maka kita rindu anak kita juga mengasihi kita. Dan ini adalah hubungan yang terutama di mana kita bisa saling terbuka, saling berbicara, membuka rahasia, membuka semua hal untuk dibicarakan dan meminimalkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Lalu kita kembali kepada Tuhan. Kenapa kehendak bebas Tuhan berikan? Karena Dia menginginkan cinta dari kita. Dan cinta kasih itu Dia mau, tidak dipaksakan atau terpaksa. Tuhan itu gak memaksa kita untuk mencintai Dia atau mengasihi Dia. Karena Tuhan tahu memaksakan kasih adalah bukan kasih yang sejati. Kenapa Tuhan ingin kita mengasihi Dia? Apa yang Tuhan inginkan dari kita, manusia ciptaan? Mengasihi. Itu yang Tuhan inginkan. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Dia menginginkan yang terbaik bagi setiap manusia. Aku ingin mengumpulkan kalian semua, tetapi sepertinya kalian tidak pernah mau. Itu adalah doa atau keluhan yang disampaikan untuk Yerusalem. Kemudian tadi apa yang terbaik bagi kita? Dia menginginkan yang terbaik. Lalu apa yang terbaik bagi kita? Kembali lagi, yaitu mengasihi. Kenapa kita berbicara terus soal kasih, mengasihi? Jangan lupa Yohanes 3 ayat 16. Karena dalam hubungan bersama dengan Tuhan yang berlandaskan kasih, segala sesuatu akan utuh atau pulih kembali. Katakan amin. Katakan amin. Khotbah saya sebulan yang lalu. Dasar dari segala kehidupan kita adalah lahir. Adalah mengasihi Tuhan. Karena ketika kita menerima kasih atau hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhan. Maka di situ dikatakan, saya dapat menerima kasih karunia Tuhan. Saya dapat mengasihi musuh saya. Saya dapat mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Saya bisa hidup dalam tujuan dan maksud rencana Tuhan. Dan akhirnya saya memahami siapa Allah saya di dalam hidup saya.
Amin. Amin. Sekarang mulai paham kenapa badai ada. Kenapa semua diizinkan? Ada karena dosa. Dosa ada karena apa? Kehendak bebas. Kehendak bebas kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Intinya karena Tuhan mengasihi. Amin. Selanjutnya kita melihat, lalu kenapa dia izinkan badai datang kalau memang dia mengasihi kita? Dan kita sudah ada di dalam hubungan yang baik. Kenapa Tuhan tetap izinkan? Slide selanjutnya ya. Di sini kita melihat, pertimbangkan hal-hal baik yang bisa kita dapatkan di dalam pergumulan, masalah, situasi yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak pernah menderita, kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan, kita tidak akan pernah membenci yang namanya dosa. Tidak pernah bisa membenci yang namanya kejahatan. Karena kalau kita berbuat jahat, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar dalam hukum, dan kita tidak pernah dihukum, tidak pernah mengalami sanksi, maka kita tidak tahu artinya membenci kejahatan. Tetapi ketika anak menjalani hukuman dari orang tuanya, ketika seorang narapidana harus masuk penjara, ketika seseorang karena perkataannya langsung dimasukkan ke persidangan, maka di situ kita akan mulai berhati-hati di dalam melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita menjauhi kejahatan, kita menjauhi kesalahan, kita tidak mau lagi berbuat dosa atau berbuat salah, karena kita tahu konsekuensinya di dalam Tuhan. Begitu juga ketika kita menerima kasih Allah. Upah dosa adalah maut. Langsung kita tahu konsekuensi daripada dosa saya adalah maut, adalah neraka. Neraka is real, bukan sesuatu dongeng. Di situ kita mulai tahu, saya tidak mau lagi berbuat dosa. Benci akan namanya kejahatan. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak pernah menderita, maka kita tidak pernah menghargai kebaikan Tuhan. Tanpa penderitaan, semua hal yang baik terjadi, kita merasa itu adalah sesuatu yang wajar. Sudah seharusnya kita menerima kebaikan. Tetapi lewat pergumulan masalah yang kita hadapi, kita masuk dalam angin, dalam badai, dalam kegelapan, dalam ketakutan. Kita terus merasakan ada tangan Tuhan yang menolong kita. Disitulah kita menghargai yang namanya kebaikan. Disitulah kita menghargai kasih Tuhan. Disitulah kita menghargai yang namanya penyertaan Tuhan. Hal selanjutnya, kita dikatakan kalau kita nggak pernah menderita, nggak pernah ada pergumulan, kita nggak tahu artinya bersyukur sama Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Dikatakan rasa syukur itu adalah bahan bakar bagi kita untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih atas semua kebaikan. Kalau kita nggak punya, nggak pernah menderita dan nggak pernah bersyukur, maka kita itu akan menjadi orang yang kering kontak. Nggak ada sesuatu yang baik. Jika kita tidak pernah diberikan, diizinkan pergumulan, masalah terjadi, situasi yang tidak mengenakan terjadi, maka kita tidak akan pernah membutuhkan Tuhan. Uang saya cukup, jabatan saya cukup, orang-orang dekat saya cukup, karena semuanya saya tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Orang yang dididik dari kepedihan, dari kesedihan, akan menghasilkan orang-orang yang kuat. Seperti Ayub katakan, ketika aku masuk dalam pergumulan diizinkan oleh Tuhan, aku dilebur seperti emas yang dilebur dan aku akan menghasilkan emas yang murni.
Katakan amin. Tanpa pergumulan kita tidak membutuhkan. Justru lewat itu kita akan melihat betapa luar biasa Tuhan kasih. Jika tidak pernah ada pergumulan badai yang diizinkan oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita bertumbuh dalam kasih karunia melalui pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, melalui penolakan, melalui dihianati, melalui ditinggalkan, melalui penderitaan. Dari situ kita bertumbuh lagi. Kemarin ketika dalam pelayanan saya katakan kepada satu orang, dia bilang, Bu, saya sungguh-sungguh sudah habis-habisan. Masalah ini belum selesai, sekarang ada masalah lagi. Ini belum, udah ada lagi. Lalu saya katakan, Bu, kita ini orang dalam Tuhan. Segala sesuatu diizinkan oleh Tuhan. Anggap saja hidup kita ini seperti bola tenis. Boleh dijatuhkan begitu keras, tapi kita akan mumbul ke atas semakin tinggi. Karena ada tangan yang kuat menopang kita. Bagaimana kita bisa mumbul ke atas kalau kita gak pernah mengalami penolakan. Gak pernah diizinkan mengalami apa yang harus diderita oleh kita. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Lihat aja, anak manja dengan anak yang sungguh-sungguh hidup dalam kesulitan. Akan ada perbedaan. Ya, kemudian juga di sini dikatakan kalau kita mau bertumbuh dalam sukacita, kita harus melewati yang sulit dulu. Yang keadaannya membuat kita gak bisa seperti bersukacita. Untuk mendapatkan bertumbuh dalam pengendalian diri, maka kita harus melewati godaan. Tumbuh dalam kasih karunia dengan mengalami kehancuran. Jadi di dalam setiap pergumulan, masalah, badai hidup, sakit, penyakit yang diizinkan oleh Tuhan, itulah hal-hal yang akan kita dapat. Hal-hal baik yang terjadi atas hidup kita. Dan yang terakhir, dari semua uraian ini yang tadi saya berikan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan, maka kita akan tahu kesimpulan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bukan hanya bicara soal bertahan, bukan bicara soal pasrah, bukan hanya bicara soal Tuhan mengizinkan. Tetapi ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, yang menguasai alam roh, yang menguasai alam semesta, yang menguasai sakit penyakit, yang menguasai juga kematian. Maka ketika kita menghadapi pergumulan, tidak seharusnya kita begitu ketakutan. Walaupun sebenarnya takut itu adalah alami. Tetapi menjadi tidak alami ketika ketakutan kita melebihi dari kuasa Tuhan. Dan saking bingungnya kita mulai mengatakan tidak percaya. Saking bingungnya kita mulai berpikir kita akan menduakan Tuhan. Dan dari uraian ini maka kita tahu. Jangan pernah memiliki prasangka buruk kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa saya dapat anak yang kayak gini? Kenapa dapat karyawan yang kayak gini? Kenapa dapat teman pelayanan yang kayak gini? Kenapa pasangan saya yang kayak gini? Kita berprasangka bahwa itu semua sebagai hukuman. Tetapi kita mau belajar bahwa pergumulan masalah diizinkan, kita mengalami kesulitan yang luar biasa justru untuk menguatkan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Ibrani mengatakan ketika orang belum lahir baru ada tirai yang menutup. Dan kalau ada orang yang sampai hari ini terus menerus melakukan yang tidak benar, saya mau katakan tirainya masih menutupi muka. Belum luruh sehingga hatinya belum bisa.
Kemarin dari Papua, Jayapura, saya dihubungi oleh seorang mahasiswa teologi. Dia konsultasi skripsinya. Skripsi dia bicara soal etika Kristen pasangan dari suami pendeta. Dia menuliskan skripsi itu dan dia minta pendapat saya karena dia harus sidang untuk mempertahankan judul daripada skripsi ini, seperti Pak Bambang dan juga Jojo. Ya. Lalu saya bilang, apa latar belakang kamu mengambil tema itu? Dia katakan, tante, di sini banyak hamba-hamba Tuhan perempuan yang memiliki suami tidak seiman. Memiliki suami tidak satu panggilan. Dan sehingga KDRT di antara hamba-hamba Tuhan perempuan di Papua begitu tinggi. Dan saya ingin membawa ini di dalam satu pemikiran apa yang harus dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan daripada wanita. Kemudian langsung saya hanya mengatakan, Dek, begini aja lah, kamu baca Kejadian. Bagaimana ketika sebelum dosa jatuh di antara manusia, belum ada dosa, semuanya selaras, semuanya harmonis, vertikal maupun horizontal. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam semesta dan diri sendiri, semua dalam keadaan baik. Imago Dei, kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka seperti yang tadi saya katakan, ketakutan, frustasi, saling menyalahkan, itu muncul di antara kita. Dan hanya bisa diselesaikan dengan pengampunan melalui dan di dalam Tuhan. Kehendak bebas ada, tapi diingatkan, cinta atau kasih dituntut dari kita untuk menerima kasih. Jadi saya katakan, satu sisi tidak melulu harus dari kalangan hamba Tuhan untuk menjadi suami seorang pendeta wanita. Tetapi yang paling penting adalah lahir baru. Yang paling penting adalah memahami panggilan. Yang paling penting adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dan ini juga yang terjadi atas hidup kita. Ketika kita tahu Allah berkuasa, Allah mengasihi, Allah menantikan jawaban kasih kita kepada Dia. Allah mau memulihkan kita. Maka kita tahu Dia itu mau yang terbaik untuk kita melalui setiap pergumulan yang ada. Kenapa saya ada di Banjar? Kenapa saya ada di kota ini? Kenapa saya ada di kota itu? Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau katakan atau ingin. Minimal ada sesuatu yang mau Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, di samping kita jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan karakter Tuhan di dalam keadilan. Tuhan, di mana Engkau pada waktu kami bermasalah? Di mana Engkau ketika aku dalam sakit? Di mana Engkau ketika pergumulan badai ada? Kenapa Engkau tidur? Tidakkah Engkau takut atau tidakkah Engkau khawatir kalau kita semua akan mati? Kita lihat dari perempuan yang pendarahan. Yesus sedang berjalan, diinterupsi sama Yairus dan perempuan pendarahan. Apakah dia terus berjalan? Dia berhenti. Yang kedua, di sini dikatakan Yesus tertidur. Tetapi ketika murid-murid bangunkan, apakah dia marah? Tidak. Dia langsung bangun dan mendiamkan yang namanya badai. Kemudian selanjutnya di dalam Markus dituliskan, ketika para murid yang dipimpin oleh Simon Petrus naik ke perahu, ada di atas danau. Dan waktu itu mereka pun ditimpa angin besar, badai yang luar biasa. Mereka ketakutan karena mereka akan tenggelam. Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Tetapi lihat, dia datang berjalan di atas air.
Jadi jangan bilang kalau ada masalah, ada pergumulan, Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak menolong. Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun murid-murid bilang itu Tuhan atau hantu. Lalu Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Dan Tuhan bilang, ayo datang, jalan. Ini menunjukkan kasihnya itu luar biasa. Kalaupun dia membiarkan, kalaupun dia sungguh-sungguh seakan-akan tidak peduli, di dalam masa diam ada sesuatu yang Tuhan mau atas hidup. Ketergantungan kita, kasih kita, pengharapan kita. Bayangkan Abraham 25 tahun nunggu anak, setelah anak itu mulai remaja diminta untuk dipersembahkan. Apakah Tuhan begitu tega? Tuhan hanya mau melihat sampai sejauh mana kepercayaan Abraham. Begitu juga dengan kita. Sampai sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Murid-murid 3,5 tahun bersama dengan Tuhan. Tetapi mereka gak sadar siapa orang ini, kok danau aja bisa didiamkan. Padahal mereka sudah melihat mujizat, mereka melihat kesembuhan, mereka melihat mendengar semua pengajarannya. Dia adalah Mesias. Tetapi ketakutan, kekhawatiran ada dalam diri mereka. Karena mereka tidak paham siapa dia. Berapa lama masing-masing kita menjadi pertanyaan kita semua. Berapa lama kita kenal Tuhan? Berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Berapa lama kita melayani Tuhan? Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Bagaimana kita menghadapi pergumulan? Bagaimana kita menghadapi semua yang diizinkan oleh Tuhan? Itu menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Lamanya kita bersama dengan Tuhan tidak menunjukkan level iman kita. Seperti minggu lalu saya katakan, mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, seperti pujian yang tadi Viani sampaikan. Kadang Tuhan itu gak jawab doa, tapi ada cara lain yang dibuat oleh Tuhan. Kadang mujizat diberikan supaya kita lebih berharap, lebih percaya, lebih tahu siapa dia. Tapi saya garis bawahi sekali lagi, iman kita tidak pernah tergantikan oleh mujizat. Mujizat tidak menggantikan iman kita. Kita harus punya iman yang bertumbuh, iman yang memiliki relasi, iman yang mengasihi, iman yang berharap kepada Tuhan. Mujizat adalah bonus. Alkitab loh nulis 10 orang kusta disembuhkan. Berapa orang yang kembali? Berapa orang yang kembali? Hanya 1. Yang 9 kemana? Gak ada ucapan syukur. Jangan bilang doa saya dijawab. Mujizat terjadi. Percuma kalau engkau tidak mengenal siapa Allah. Percuma kalau engkau tidak mengasihi Tuhan Allah. Percuma kalau engkau tidak setia kepada Tuhan. Bukan mujizat yang dibawa kepada Tuhan. Yang dibawa kepada Tuhan adalah hati, kasih, pengorbanan, segala yang baik. Apa yang kita lakukan? Saya tutup. Tema besar yang diberikan oleh gereja kita dari Surabaya Malang adalah Go and Make Disciples. Pergi dan jadikan semua murid Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tapi saya paham sesuai khotbah saya minggu lalu. Kita sedang mengalami yang namanya kelesuan rohani. Kita sedang mengalami yang namanya segala sesuatu menjadi seperti down. Seperti kita enggak punya sesuatu yang bersuka cita kembali. Enggak kayak dulu. Kayak ada sesuatu kalau sayur tuh kayak kurang garam. Dan saya terus bergumul di hadapan Tuhan. Saya tidak menyalahkan siapapun, yang saya salahkan adalah saya. Saya minta ampun sama Tuhan.
Dan Tuhan jelas sekali 3 bulan pertama dari tahun 2025 sampaikan tentang pengharapan, sampaikan tentang anugerah, sampaikan tentang semangat, sampaikan tentang kasihku kepada mereka. Dan itu yang mendasari setiap firman Tuhan disampaikan sampai awal bulan ini. Dan akhirnya 16 Maret nanti ketika kita ulang tahun, firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pak Dana Hanura. Dan saya memberikan tema besar, Go and make disciple. Dalam arti cukup untuk kita terus menerima dari Tuhan. Amin. Cukup untuk terus diajar. Waktunya kita bertanggung jawab. Waktunya kita membawa jiwa. Waktunya kita memberikan diri kita, waktu kita untuk orang lain. Belajar untuk tidak egois. Dan dari tanggal Pak Dana Hanura sampai selanjutnya kita akan bicara soal pemberian terbaik kepada Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bu, apa harus penginjilan? Enggak selalu. Bu, apa harus kami jadi hamba Tuhan? Tidak selalu. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, sekecil apapun, itu berharga di mata. Amin. Amin. Ya, panitia ulang tahun adalah anak-anak muda yang digawangi oleh Koko Jojo dan juga Kian. Mereka mencari dana, bahkan mereka memberikan persembahan, mereka berjualan, ya, anak-anak luar biasa. Dan mari kita mendukung apa yang mereka lakukan. Mereka akan terus menjadi panitia, dibantu oleh Dewasa Muda. Inilah waktunya mereka untuk menghasilkan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan kita bisa mengambil bagian di dalam. Amin. Dapat sesuatu dari apa yang saya sampaikan? Amin. Amin. Saya ngotot loh ya. Ya. Kiranya ini menjadi berkat. Ya, Pak Raymond, silahkan memimpin perjamuan kudus bersama hamba-hamba yang